Ya, sahabat GMSI dimanapun Anda berada, hari ini tepat hari yang paling baik karena dipertemukan dengan seorang kepala tio yang penuh dengan inspirasi. Masih muda tapi semangat membangunnya luar biasa. Bapak Nur Rohman, kepala tio Kagungan Ratu. Cekidot. Apa kabar Mas Nur? Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat Mas Awan. Dicari ke rumah katanya ke balai. Cari ke balai katanya di rumah. Giliran balik lagi ke rumah ternyata orangnya berada di sini. Saya enggak tahu ini bekas sawah apa ini ceritanya diajak kemana saya juga kurang paham kira-kira. Ya Pak Nur, apa kabar hari? Alhamdulillah sehat. Ya. Kok jenengan tadi bisa di tengah entaan-entaan ini, apa ceritanya ini? Ceritanya ini tempat apa ini? Nah ini tadi pas jenengan telepon tadi Mas, kita ada di rumah warga. Biasa kita bersosialisasi lah dengan masyarakat. Nah kebetulan jenengan telepon, nah kita arahkan juga ke lapangan bola. Ini lapangan bola? Lapangan bola. Yang katanya dulu pengganti dari lapangan yang di depan itu. Betul. Yang mangkrak sekarang ya. Enggak, bukan mangkrak. Belum terberdayakan dengan baik. Siap. Enggak, kalau mangkrak nanti dikirain suntik Pak Palo kan repot. Kalau saya ngomong nggak masalah. Nah, jadi gini Pak Palo. Lapangan ini memang belum jadi ya, masih dalam sebuah upaya lah. Ya, oke. Dalam upaya untuk bagaimana menjalankan lapangan ini jadi wujud seperti lapangan yang sebenarnya. Betul. Nah, tapi kemudian gini, Pak Palo, selama jenengan menjabat, ya kan dulu kan jenengan tuh orangnya santai, ya toh, terus biasa berbuat untuk masyarakat itu biasa gitu. Tiba-tiba mengemban amanah dengan 2.400 sekian, yang akhirnya membutuhkan jenengan ngemban amanah itu luar biasa. Ya opo rasanya terus sekarang ini gitu toh iso guyu itu. Rasanya alhamdulillah. Tatkala di situ kita ada niat dan kita jalani dengan penuh keikhlasan, mudah-mudahan di situ ada jalan keluar dan kita selalu ditunjukkan Yang Maha Kuasa. Yang jelas bisa jadi nilai ibadah tambahan buat kita ya. Amin. Karena beliau ini terkenal Pak Palo yang soleh untuk tulang bawang putih. Ya Pak Palo, kita punya program apa nih tahun ini yang keren nih kira-kira ini? Untuk tahun ini kita anggarkan lampu jalan di tahap pertama, alhamdulillah sudah selesai dan masyarakat juga mendukung kegiatan tersebut, gitu Mas. Penerangan sepanjang jalan protokolnya Kagungan Ratu. Ada di Kagungan Ratu, betul. Luar biasa. Itu gimana? Boleh bercerita Mas? Itu gini, awal singkat cerita dengan kita keterbatasan biaya yang saat ini dibagi-bagi Mas. Dan penerangan itu menjadi kebutuhan. Dan kebutuhan yang sejauh ini yang diinginkan masyarakat. Salah satunya itu kita bergandengan tangan dengan masyarakat. Apa bergandengan tangan yang dibantu dengan masyarakat itu yaitu dari energinya. Setrumnya listrik. Nah, setrumnya masyarakat, tapi di situ kita permisi dengan baik dengan masyarakat. Tatkala masyarakat di situ tidak keberatan dan menginginkan itu, monggo jenengan sepakati sebagai sumber energi lampunya hidup. Kalau untuk yang lainnya itu baru dari tio yang mengupayakan. Luar biasa, memang betul. Beberapa waktu yang lalu, ya bukan beberapa waktu yang lalu, bertahun-tahun lah ya, ketika saya melintas di Kagungan Ratu ini, kalau tengah malam ya cuma lampu kendaraan lewat aja yang menerangi gitu kan, sama teras-teras rumah orang gitu, tidak ada lampu-lampu yang ada di pinggir jalan yang kemudian bisa menerangi sepanjang jalan itu. Apalagi ini perlintasan daerah yang ya cukup gokil lah ya untuk saya nggak bilang bahwa tingkat kriminalnya tinggi, ndak Kagungan Ratu itu aman. Ya tapi artinya untuk mengantisipasi lah ya tindak kriminal, kesempatan orang punya niat jahat, ketika terang itu sudah bisa terminimalisir. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kan jenengan termasuk merubah budaya, khususnya yaitu di tubuh aparatur tiuhnya sendiri. Nah merubah apa nih yang membedakan nih aparatur tiuh yang dulu dengan aparatur tiuh yang sekarang, baik itu secara kerja maupun secara kepelayanan masyarakat? Itu gini Mas, kalau untuk aparatur alhamdulillah budaya yang terutama kita rubah
karena kita berada di pemerintahan Tio, dalam arti kita harus siap melayani masyarakat. Nah, di situ aparatur saya ya saya wajibkan dalam arti untuk dinas dan untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Gitu. Jadi mereka ngantor umumnya ya wong ngantor ya, gitu kan. Ya, pagi ya. pulang sore, pagi pulang sore. Luar biasa. Terus kemudian antusias masyarakat untuk kemudian bisa datang ke balai itu upayanya seperti ada upaya khusus apa cukup lewat aparatur untuk kita sejauh ini ya untuk gedok tular lah Mas bahasanya. Kalau kita orang Jawa gedok tular untuk menyampaikan ke masyarakat bahwasanya monggo tatkala di situ ada yang mau membutuhkan atau yang mau dilayani datang saja ke Balai Tio gitu. Nah, untuk yang lainnya mungkin dari kepala suku atau RK terutama dia ke wilayahnya masing-masing ya harus ekstra dalam arti kadang menjemput bola tersebut, masyarakat tersebut yang salah satu bentuk pelayanan itulah. Yang tadinya kurang apa ya akan dengan pemerintahan Tio terus sekarang diajak. Monggo ini loh Tio kita sekarang. Gitu. Luar biasa. Memang perjuangan karena ngubah budaya itu bukan persoalan yang gampang ya. Yang mudah itu perlu pendekatan dan strategi yang matang. Betul. Kalau untuk urusan kayak gitu Mas Nur punya strategi yang teruji kok, tenang aja. Nah kemudian gini, yang kedua Mas, saya kan melihat ada penambahan infrastruktur lah ya di Kagungan Ratu gitu ya. Ada kalau saya lihat itu ada kita dapat itu entah dapat dari pemerintah atau itu memang jenengan anggarkan sendiri, kayak misalnya sumur bor dan beberapa infrastruktur yang lain gitu. Nah kemudian ada berapa titik atau infrastruktur yang selama jenengan menjabat ini yang sudah ada? Oke, untuk infrastruktur dari sumur bor, alhamdulillah kita bisa menyediakan salah satu usulan warga. Di situ termasuk fasum. Kita utamakan di gereja. Di gereja alhamdulillah sudah terrealisasi dan untuk selanjutnya ada jalan usaha tani. Nah, di situ usaha tani itu kenapa kok saya berbicara di usaha tani yang saya kedepankan di tahun pertama saya? Karena banyak masyarakat yang menginginkan dengan infrastruktur jalannya yang kurang layak. Dalam arti petani itu mengeluarkan hasil kok terlalu modalnya besar. Karena apa? Daya angkutnya kalau otomatis jalan itu kurang baik pasti ongkosnya tambah. Gitu. Positif. Alhamdulillah. Burung dorong barang kadang-kadang. Betul. Di situ sampai dengan hari ini sudah ada berapa ruas jalan usaha tani yang kita perbaiki ya? Kita tingkatkan kualitasnya atau kita buka? Kita buka untuk kemarin. Kita buka yang buka ada 2 titik dan alhamdulillah di setiap suku kita bagi rata. Karena kita nggak ada pembeda, walaupun saya diam di suku 5 nggak ada pembeda di situ Mas, semua masyarakat. Makanya dan saya mencintainya. Amin. Kan gitu. Nah terus kemudian gini, itu kan usaha tani. Terus sampai dengan hari ini dampak dari usaha tani yang masyarakat bisa rasakan Mas, yang jenengan sendiri melihat mungkin dari taraf hidupnya, dari penghasilannya, atau seperti apa yang secara nyata jenengan bisa lihat? Yang saya lihat secara nyata, alhamdulillah masyarakat sangat berterima kasih banyak dengan waktu singkat saya, walaupun belum semuanya di satu suku satu itu mengucapkan terima kasih banyak dengan mudahnya untuk dilalui, baik dari kendaraan bermotor roda 2 ataupun roda 4. Jadi kangelan meneh ngetokne alhamdulillah hasil bumi mereka ya, tanaman mereka. Oke. Terus kemudian gini, tahun ini jenengan punya target apa nih? Itu tadi yang pertama untuk tahun ini kita upayakan untuk menambah lagi mana titik-titik usaha tani dan alhamdulillah jalan itu yang sudah terrealisasi dan khususnya untuk pemuda yang kita tidak boleh terlena dengan kinerja-kinerja kita, Mas. Harus kita pikirkan. Karena ya pemuda itulah harapan bangsa. Betul. Terus jangan terpikir gimana kan gini. Kalau pemuda itu kan identik dengan olahraga gitu ya, dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menghibur, terus kemudian menantang. Nah, sampai dengan hari ini dengan kondisi lapangan yang masih seperti ini kan nggak bisa buat main bola ini kan gitu.
Kayaknya tikus aja susah main bola di sini kayaknya Mas Yan, ya. Ini sekarang seperti ini udah enak dilihat, Mas. Udah enak dilihat ya. Kakinya kayak jidatku gini modelnya, kontos itu semuanya. Cuma bedanya kerikil. Kurang lebih itu. Ya, apa yang diupayakan? Karena lapangan belum jadi, terus untuk senambi kita nunggu lapangan bola, khususnya antusiasme pemuda dan warga Kagungan Ratu ini nggak di bola kaki saja. Kita sentuh melewati kepala suku, minimal harus ada lapangan bola voli. Setiap suku. Setiap suku. Kita satu ada berapa suku, suku? 6. Sampai sekarang, hari ini sudah? Alhamdulillah sudah ada 6-6-nya. 6-6-nya lapangan voli. Lapangan voli. Siap turnamen berarti. Siap turnamen. Kita doakan 17 Agustus nanti kita diundang Pak Palo ke Kagungan Ratu untuk menyaksikan turnamen antar suku. Luar biasa. Nah, kemudian apa sih Mas yang mendasari jenengan kok pengen menyentuh kepemudaan gitu sehingga gini, semua orang bisa bilang bahwa pemuda itu harapan bangsa gitu. Semua orang bisa bilang begitu. Tapi kan langkah konkret yang jenengan lakukan ini kan pasti punya alasan toh. Betul. Nah, gitu kira apa? Ini Mas, salah satu kuncinya saya. Karena saya dulu ya basic di olahraga. Jadi di situ saya dengan perlahan mempelajari apa tahu maunya pemuda ini dan apa setelah olahraga ini. Kan gitu. Jadi saya menggarisbawahi di sini kok harus ada lapangan ini, harus hidup, harus aktif. Kenapa? Karena di situ saya banyak belajar tatkala pemuda kita ini aktif dalam segi positif, dalam arti kegiatan positif. Contoh seperti bola voli ataupun bola kaki. Tatkala di situ kita beri pembinaan. Dari 1 minggu ini berapa hari pembinaan. Nah, tatkala di situ dia ada pelatih khususnya pembinaan tersebut dan malamnya itu dia wis merasa capek, mudah-mudahan dari kegiatan yang negatif itu bisa terhindar. Karena apa? Pemuda itu wis terlelahkan dengan kegiatan di sore harinya yang positif. Awan esok sampai sore nyambut gawe ya toh. Terus sorenya mereka olahraga. Malam mesti wis kelenggang kan gitu. Wis ora bakal nang lapo lah ya intinya gitu kan ya. Leres Mas. Karena kita menyikapi untuk perkembangan zaman yang luar biasa ini Mas. Betul. Itu memang jadi salah satu di beban pemikiran kita. Nah kemudian Mas, ini sebelum nanti saya ingin dengar juga kendala dan harapan jenengan selama jenengan jadi kepala. Terpikir nggak sih, gitu lah ya kan, untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat itu melalui kegiatan-kegiatan UMKM yang mungkin di Kagungan Ratu ini tinggal sentuh sebetulnya UMKM-nya tumbuh. Sangat saya harapkan itu Mas. Iya. Sampai dengan hari ini yang dengan potensi yang dimiliki oleh Kagungan Ratu itu apa yang terpikirnya? Salah satu kita ada potensi yang ada di suku 3 yaitu taman kuliner. Taman kuliner. Oh, yang dekat depan gor itu ya? Depan gor, depan balai tiuh kita, Mas. Sejauh ini kita lihat kan kurang ngemasnya lah, kita kurang ngemasnya untuk dari pemerintah daerah mungkin dengan tiuh ini apa kurang chemistry ataupun kurang obrolan yang lebih ngopi bareng. Ngopi bareng gitulah yang pas bahasanya. Oke. Ya, karena kan gini, saya melihat ketika itu bisa terkelola dengan baik gitu ya. Terkelola dengan baik. Mungkin ada banyak pihak yang bisa diuntungkan dalam hal itu. Pemerintah daerah diuntungkan dengan adanya PAD, pemerintah TIO juga diuntungkan dengan PAT-nya, masyarakat sekitar itu diuntungkan dengan pendapatan per kapitanya. Nah, cuman yang jadi persoalan berikutnya adalah sampai dengan hari ini itu kan masih haknya pemerintah daerah. Betul. Ya kan? Betul. Haknya pemerintah daerah. Ini tukernya kan ini kan kalau udah salah kan tukernya kan ini. Pemerintah daerah. Sampai dengan hari ini sudah pernah mencari informasi ke mungkin dinas terkait ya toh, dinas terkait tentang rencana jenengan ke depan atau seperti apa gitu. Kalau mencarinya sudah, tapi masih kita lewat komunikasi, dalam arti kita tak pengen tahu dulu Mas. Karena kita nggak mau nantinya ujuk-ujuk terus menjadi bumerang bagi saya selaku kepala TIO. Jadi tatkala di situ ada gambaran titik terang apa toh yang harus dibutuhkan dengan pemerintah daerah, apakah dia harus bersurat, nemuin apakah dia tata kota atau apa. Nah, itulah yang kami harapkan. Sepenting dan semanfaat apa taman kuliner itu ketika dikelola oleh TIO? Itu gini Mas, itu dengan bangunan nggak sedikit dan potensi ada, dalam arti Kagungan Ratu ini kan menjadi TIO penyangga. Harapan saya limpahan, syukur bisa lebih, jadi
pusatnya wisatawan yang saat ini yang ada di Islamik ataupun Uluan ataupun Pulung Kencana, kita berdayakan untuk taman kuliner yang ada itu. Satu jalur ya? Satu jalur nyampe ke Batu Seribu. Batu Seribu, bahkan melewati. Betul. Itu. Neng lek kosong melompong terus bangunannya mulai grepes gitu, mampir mau ngapain ya? Lewat saja mungkin cuma ditengok aja. Paling kan gitu. Jadi sarang anak bolos, paling di situ Pak Lurah tiap pagi ngoprak-ngoprak gitu, nggak sekolah gitu ya? Gitu-gitu ya? Betul. Aduh, ini layak kita pikirkan sama-sama ini. Mudah-mudahan lah ke depannya. Nah ini, karena gini, perspektif kami sebagai owner, nah, bukan sebagai wartawan loh, kami ini bukan wartawan ya, tapi sebagai owner itu berpikir gini, ketika itu bisa diberdayakan, dimanfaatkan dengan baik, dan saya punya keyakinan yang bisa memanfaatkan itu adalah masyarakat. Kenapa? Karena ketika dengan pemerintah itu butuh biaya yang cukup lumayan besar. Sementara sampai dengan hari ini pemerintah bangun itu, nilai manfaatnya seperti apa kita juga belum tahu sampai mana kan gitu. Feedbacknya ke bangunan itu. Kemudian yang kedua, penerima manfaatnya lebih banyak. Itu pandangan saya gitu ya. Dan pandangan saya ini tidak mewakili Pak Paloh loh ya. Enggak, ini pandangan saya selaku owner. Salah satu owner anggotanya JMSI. Nah, ke depan misal nih jenengan tersambung ataupun terkoneksi dengan pemerintah daerah, entah itu lewat Bu PC ya kan. Kalau Bu PC ini kan apa ya, unik, beliau itu unik, bagaimana beliau itu semangat menggebu untuk mengembangkan wisata, contohnya lewat 3K ya kan. Harapannya 3K-nya muncul W-nya kan gitu ya kan. Nah, sekarang ini W-nya sudah ada ning mati kan ngono kuwi lah ya opo kan gitu ya. Betul. Komunikasi lewat Bu PC, mungkin nanti Bu PC akan coba sounding dengan instansi ataupun dinas terkait. Dan itu kira-kira siap jenengan? Siap. Dan kalau itu misalnya kelola dengan sistem yang pemerintah punya gitu juga oke. Oke itu ya. Misalnya kita tinggal nambah apa yang harus perkembangan zaman ini yang dibutuhkan oleh pengunjung itu dengan nominal yang sederhana siap kita membantu. Nah, konsep ini kita ngomong konsep. Kalau itu misalnya berhasil kita kerjasamakan, gak usah lah dibahno. Ngibahno desa berat lah untuk ngurusin semono gede nih ya toh. Minimal ada kerjasama antara pemerintah daerah dengan TIUH untuk memberdayakan atau memanfaatkan lahan yang ada itu. Konsep jenengan mau menghidupi nyamuk di sini kaya apa? Untuk saat ini yang terlintas di saya, karena kita memanggil pengunjung di situ harus ada daya tarik. Dan daya tarik itu beda ketika kita manggil hujan gitu ya. Mantap. Nah, di situ yang saya lihat di wisata yang di Tubaba ini yang belum ada semacam itu flying fox. Jadi dari pohon ke pohon tatkala kita ada flying fox di situ, ada keterunggulan tersendiri di TIUH. Mudah-mudahan ada saya tariknya lah. Ya. Dan sekedar mengingatkan apa jenengan ini lupa. Kalau jenengan itu di Kagungan Ratu punya penari yang muntir-muntir itu ya, ya kan? Penari apa itu Mas? Muntir-muntir itu apa? Ya. Penari yang muntir-muntir ya harapannya ke depan itu bisa terkoneksi lah ya Mas ya. Kita coba sama-sama, mungkin nanti dengan kapasitasnya JMSI juga akan berusaha bantu cari informasi, karena podcast yang kita gelar ini bukan sekedar untuk menularkan informasi tapi juga mencari solusi dari apa-apa yang memang timbul di sini. Oke, Mas Nur, di tahap kedua kita akan bahas lebih matang lagi terkait dengan bagaimana taman kuliner itu akan kita kelola ya, dengan kondisi yang sudah ada kejelasan ataupun ada kerjasama dengan pemerintah daerah. Betul. Harapan jenengan ke depan, Mas? Harapan jenengan mudah-mudahan dinas terkait segera memberikan obrolan lebih titik terang supaya itu menjadi kerjasama yang seperti kita harapkan dan bisa memunculkan khususnya mendapatkan dampak untuk masyarakat kita sekitar. Dan himbauan jenengan kepada masyarakat terkait pelayanan di TIUH, terkait dengan Kantipmas, terkait dengan apa yang perlu jenengan sampaikan ke masyarakat kita. Ya, terima kasih untuk JMSI, Mas Wawan khususnya. Harapan saya kepada masyarakat saya, monggo TIUH kita ini TIUH bersama, milik TIUH Kagungan Ratu, milik masyarakat TIUH Kagungan Ratu. Jangan sungkan-sungkan, jangan bosan-bosan, ataupun bahasa untuk malu datang ke TIUH jangan. Karena kita welcome. Insya Allah pokoknya di setiap jam kerja aparatur kita
siap melayani masyarakat yang ada di Kagungan Ratu ini. Darurat pun siap meluncur. Darurat pun siap 24 jam kalau untuk Kepala Tio. Luar biasa, dan memang terbukti pernah saya telepon jam 3 pagi beliau ngangkat. Amin, amin. Saya sholawatan. Terima kasih Mas Nur. Kita ketemu di episode kedua. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin, amin, amin. Dan diberi kesabaran dan ketabahan. Dan untuk masyarakat Kagungan Ratu yang luar biasa, mari kita berikan salam cinta kita kepada masyarakat Kagungan Ratu dengan salam Tubaba. Check it out.